Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6998 sampai bab 6999. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Setengah jam kemudian, gelombang pertama prajurit yang tewas yang akan meninggalkan tempat itu datang ke ruangan atas satu demi satu dengan lift. Karena akan ada ratusan kilometer perjalanan tergesa-gesa dalam satu malam, para lansia dan wanita tidak akan sanggup mengimbangi intensitas yang begitu tinggi. Jadi para prajurit yang tewas membawa serta anak-anak berusia antara 2 dan 10 tahun. Agar tidak menambah masalah dalam evakuasi orang-orang tua laki-laki dan perempuan di belakang mereka, para prajurit yang sudah tewas ini berencana untuk menggendong anak-anak kecil ini di punggung mereka untuk melakukan perjalanan. Lagi pula, mereka semua adalah seniman bela diri yang terlatih. Dan Ye Chen tidak memperbolehkan mereka membawa barang bawaan apapun. Jadi membawa anak-anak bukanlah tekanan bagi mereka. Para prajurit dan anak-anak yang telah tewas ini, yang tidak pernah keluar dari tambang dalam keadaan sadar, tidak mau merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka segera mulai berbaris di bawah organisasi pemimpin regu masing-masing. Kemudian, mereka mulai berangkat menuju area persiapan di bawah pimpinan pengawal primus. Dari sini ke pabrik makanan yang dibeli Lialin, rutenya penuh dengan daerah penghasil fosfat, dan dengan sedikit jalan memutar, mereka dapat menghindari daerah di mana kerumunan terkonsentrasi. Terlebih lagi, karena para prajurit yang tewas semuanya adalah seniman bela diri, kualitas fisik mereka jauh lebih kuat daripada orang normal, jadi mereka menghindari jalan utama dan berjalan langsung ke selokan tempat tumpukan fosfat, sehingga hampir menjadi daerah tak bertuan. Terlebih lagi, ketajaman seorang seniman bela diri juga jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan, sehingga ada orang di sepanjang jalan yang juga mampu menemukan satu sama lain terlebih dahulu dan menghindarinya secara diam-diam. Sejumlah besar prajurit yang tewas menggendong anak-anak di punggung mereka dan berlari liar di sepanjang jalan. Lialin juga mengatur agar anggota istana 10.000 naga menerima mereka terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, prajurit-prajurit yang tewas ini tiba di pabrik makanan satu demi satu di bawah naungan malam. Pada saat ini, pabrik makanan telah menyiapkan semua yang mereka butuhkan untuk pendaratan sementara mereka, dan para prajurit yang tewas ini beserta anak-anak, sepanjang hidup mereka berada dalam manajemen bertahan hidup yang dimiliterisasi dengan intensitas tinggi, disiplinnya sangat tinggi, lebih dari 2.000 orang tiba satu demi satu. Seluruh pabrik makanan tidak sedikit pun kacau, semua orang sangat disiplin, sejauh mungkin, tidak berbicara, tidak bergerak, pertukaran yang diperlukan juga. Sengaja merendahkan suara. Bahkan jika seseorang melewati pintu pabrik, mereka tidak akan percaya bahwa lebih dari 2.000 orang berkumpul di dalam. Semua prajurit yang tewas tiba di pabrik makanan sebelum fajar. Setelah Lialin memberitahu Ye Chen tentang situasinya, Ye Chen juga merasa lega, dan kemudian bertanya kepadanya, "Ye Inspektur Li, bagaimana situasi perusahaan logistik?" Lialin berkata, "Sudah dibeli, sama seperti pabrik makanannya, saya menandatangani perjanjian cicilan dengan bos itu, memberinya celah untuk dieksploitasi. Saat kami pergi, perusahaan logistik itu akan tetap menjadi miliknya, dan dia pasti akan merahasiakannya." Setelah mengatakan itu, Lialin bertanya kepadanya, Tuan Ye, jam berapa yang lain berencana untuk berangkat? Sehingga saya dapat mengatur kendaraan untuk datang menemui mereka." Ye Chen berkata, saya juga baru tahu bahwa setelah saya membeli Skyline, ternyata ada satelit penginderaan jauh di mana-mana di langit. Negara-negara yang sedikit kuat memiliki satelit militer mereka sendiri, dan banyak perusahaan memiliki satelit sipil mereka sendiri. Semua satelit ini mengambil gambar selama berada dalam cahaya dan visibilitas yang baik. Jika kita mengirim kendaraan dari Duke Mining pada siang hari, mungkin saja kendaraan itu tertangkap oleh salah satu satelit. Itu terlalu berisiko. Jadi mari kita tunda pekerjaan pengangkutan pada malam hari. Anda atur kendaraannya dan berangkat setelah gelap untuk datang ke Duke Mining. Baiklah. Lialin berkata tanpa berpikir, aku akan meminta para jenderal dari aula 10.000 naga untuk bersiap terlebih dahulu, dan semua kendaraan akan dikendarai oleh mereka. Ye Chen bertanya lagi, apakah rute dari pabrik makanan ke laut sudah diatur? Sudah diatur. Lialin berkata, Isu Shipping memiliki kapal-kapal yang masuk dan keluar dari Selat Gibraltar hampir setiap hari. Beberapa jenderal yang dibawa oleh Lord One Temple kali ini berasal dari Maroko dan beberapa negara di sekitarnya. Beberapa dari mereka akan menyamar sebagai anggota kru yang mencari peluang kerja untuk berbaur dengan pelabuhan nelayan.
Dan saya telah mengatur beberapa jenderal Maroko untuk pergi ke dermaga untuk mencari kapal penangkap ikan, dan mereka dapat ditangani satu demi satu dalam 2 hari ke depan, dan kemudian mereka akan dapat menggunakan kapal penangkap ikan ini untuk mengirim orang ke rute yang diambil oleh kapal barang, dan semuanya dapat dikirim dalam waktu 10 hari. Istana 10.000 Naga memiliki sejumlah besar jenderal, dan meskipun orang Tiongkok merupakan mayoritas dari mereka, jumlah orang dari etnis lain masih di atas 10.000. Dengan pangkalan sebesar itu, menemukan beberapa jenderal keturunan Afrika bukanlah tugas yang sulit. Ye Chen bertanya kepadanya, bagaimana situasi di pelabuhan nelayan? Apakah akan menarik perhatian? Tidak akan, jika Talyalin, manajemen pelabuhan perikanan setempat sudah sangat kacau, ada ribuan kapal penangkap ikan dari semua ukuran, kebanyakan dari mereka adalah nelayan dari daerah sekitarnya, situasi pemilik kapal sedikit lebih rumit, ada orang-orang dari mana-mana, hanya ada beberapa lingkaran kecil di antara kapal-kapal penangkap ikan ini. Tidak ada lingkaran besar, ditambah pengaturan yang dibuat untuk penduduk setempat, jadi tidak akan menarik perhatian, dan pertahanan perbatasan di sisi garis pantai ini juga sangat longgar. Bahkan jika mereka memeriksa, mereka terutama memeriksa penyelundupan impor. Selama kapal yang kembali ke pelabuhan tidak memiliki barang selundupan, itu pasti tidak akan terbongkar. Kita dapat membeli beberapa tangkapan ikan dari nelayan Aljazair dari laut terlebih dahulu, menyamarkannya sebagai panen kita, dan itu pasti akan dapat menyembunyikannya dari dunia. Baiklah, kata Ye Chen, jumlah kapal yang menyeberangi Selat Gibraltar setiap hari tidak terlalu sedikit. Bahkan jika mereka mengejar petunjuk ke laut, mereka pada dasarnya akan mati suri. Mari kita lakukan seperti ini, lusa malam, semua orang akan datang ke tempat persiapan, dan larut malam itu mereka akan mulai pindah ke laut. Lialin segera berkata, jangan khawatir Tuan Ye, saya akan membuat semua persiapan dan rencana untuk menghadapi kejadian tak terduga. Melihat Lialin sudah menyiapkan segalanya, Ye Chen pun ikut tenang, lalu mulai bekerja mengatur pemindahan para tua-tua dan wanita-wanita itu. Bukan hanya keluarga para prajurit yang gugur, tetapi juga keluarga para pengawal primus ini. Para pengawal utama dari batalion ketiga telah membagi orang-orang ini ke dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok beranggotakan sekitar 80 orang, setiap kelompok bepergian dengan truk tertutup, dan hanya butuh waktu 2 jam perjalanan untuk mencapai pabrik makanan. Karena kendaraan hanya tiba di malam hari, pengawal Snapdragon mengerahkan seluruh tenaganya untuk menambang dan memproduksi sepanjang hari. Ye Chen yakin bahwa semua prajurit Duk Mining yang tewas, pengawal Snapdragon beserta keluarga mereka, tidak akan berniat untuk membelot. Satu-satunya orang yang mungkin membelot adalah Song Ruyu. Lagi pula, dia telah mengancam Song Ruyu agar menyerah pada ancaman itu dengan video AI. Akan tetapi, solusi terbaik baginya dengan ancaman semacam ini sebenarnya adalah melarikan diri. Selama dia mampu melarikan diri, dia akan dapat melaporkan situasi tersebut ke lembaga clearance rusak. Video AI tentu saja tidak akan memberikan efek jera padanya lagi. Karena itu, Ye Chen telah meminta Song Ruyu untuk selalu menemaninya kecuali saat pergi ke toilet, dan telah memperingatkan Song Ruyu agar tidak meninggalkan tempat dalam jarak 3 meter darinya kapanpun, atau kultivasinya akan sepenuhnya batal. Song Ruyu tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Ye Chen, maka dia hanya bisa menurut. Ye Chen pun tidak tinggal diam, menatap para prajurit yang tewas bertolak satu demi satu di malam hari, dan menghabiskan sisa waktunya dengan mengawasi dengan seksama kemajuan produksi. Song Ruyu pun terpaksa mengikutinya. Siang harinya, ketika Ye Chen berdiri di peron tinggi, melihat pemandangan area pertambangan yang sedang ramai di kejauhan, Yin Xiaoyang datang melapor kepada Ye Chen, dengan hormat berkata, "Ye Tuan Ye, semua barang di peron sudah disimpan, dan fosfat yang akan dikirim sore ini juga sudah dimuat, dan pada sore harinya, kereta api nasional Maroko akan mengangkut kereta wagon kosong, dan kemudian menarik kereta fosfat yang penuh muatan ini ke pelabuhan Casablanca." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kumpulkan semua bahan yang mudah terbakar, simpan dengan baik, dan setelah kau pergi, bakar tempat ini sampai rata dengan tanah." "Baiklah." Yin Xiaoyang menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, "Kami memiliki depot bahan bakar sendiri, dengan kapasitas penyimpanan lebih dari 200 ton, sebagian besar berupa solar yang dipasok ke mesin-mesin konstruksi ini, di samping itu ada puluhan ton bensin, semua bahan bakar ini disimpan di tangki bawah tanah, dan dapat dipompa keluar kapan saja." Ye Chen bergumam pelan dan berkata, dengan bahan bakar sebanyak ini, cukup untuk membakar tempat ini menjadi abu."
Bersambung.